Kepercayaan para murid kepada Yesus terganggu dan mereka menjadi tercerai-berai. Sebelum Yesus menderita, disalib dan wafat, dia sebenarnya telah mengatakan kepada para murid bahwa ia akan mengalami derita, mengalami salib, wafat. Tetapi kemudian pada hari ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Namun para murid di hadapan kenyataan itu mengalami kesulitan yang sangat besar. Bagaimana mungkin guru mereka yang berkuasa, yang penuh dengan kekuatan ilahi, bisa menderita, bisa disalibkan, dan bisa wafat? Tidak masuk akal mereka. Para murid juga mengalami kesulitan, apa artinya kebangkitan dari orang mati? Kebangkitan Yesus dari mati dan penampakan dirinya mengumpulkan kembali para murid yang tercerai-berai, menyatukan mereka kembali untuk bertekun, berkumpul, dan berdoa dalam nama Yesus. Meskipun ketakutan mereka belum begitu hilang dengan warta kebangkitan. Dalam situasi mereka berkumpul, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memberi mereka Roh Kudus. Para murid menjadi sangat bergembira karena melihat Yesus, dan iman mereka kepada Yesus yang adalah Tuhan semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Mereka bergembira karena mereka semakin percaya bahwa Yesus telah mengalahkan kematian dan tetap menyertai, menemani mereka dalam perjalanan hidup mereka. Benar bahwa Yesus memang tidak seperti yang mereka pikirkan lagi, tidak seperti dulu lagi bisa bersama mereka, tidak sesuai dengan yang mereka harapkan atau ekspektasi mereka sebelumnya. Ekspektasi atau harapan para murid sebelumnya adalah Yesus menjadi penguasa di bumi, menjadi raja yang berkuasa seperti Raja Daud yang hebat, yang membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Dan mereka juga merindukan akan mempunyai kedudukan yang penting, hal-hal duniawi. Itulah ekspektasi para murid pada awalnya. Namun peristiwa derita, salib, kematian, dan kebangkitan Yesus mentransformasi iman para murid akan Yesus, mentransformasi ekspektasi para murid akan Yesus. Dari ekspektasi akan hal-hal duniawi menjadi kerinduan akan hal-hal surgawi. Dari kerajaan duniawi menjadi kerajaan surga. Dari yang berpusat pada kehidupan dunia ini menjadi terbuka pada kebangkitan dari kematian dan terbuka pada kehidupan yang kekal. Dari yang berpusat pada diri menjadi berpusat pada Allah, pada kehendak Allah. Transformasi iman akan Yesus dialami oleh para murid bukan pertama-tama karena kekuatan, kehebatan mereka sendiri, bukan. Tetapi pertama-tama dan terutama adalah karena Tuhan Yesus sendiri. Rahmat Allah. Yesus mendatangi mereka, menampakkan diri kepada mereka dan memberi mereka Roh Kudus. Yesus setia membimbing, mengajari, menyemangati, dan memberi kekuatan kepada para murid untuk percaya kepadanya. Kemudian para murid menjawab panggilan Yesus, rahmat Yesus itu, meskipun mereka mengalami kesulitan, derita seperti yang dialami oleh gurunya. Derita dan salib serta kematian membuat para murid kecewa, galau, gelisah dalam mengikuti Yesus. Namun kebangkitan dan penampakan Yesus menjadikan mereka menjadi murid Yesus yang sejati, memiliki iman yang benar akan Yesus. Bukan lagi terpaut pada hal-hal duniawi saja, tetapi lebih terarah kepada hal-hal surgawi. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah pengikut Yesus. Dan itu ditunjukkan dengan sakramen baptis yang kita terima. Bersatu dengan Yesus. Itulah arti baptis. Namun dalam realitas sehari-hari kita juga kadang mengalami kebingungan, kegelisahan, kegalauan dalam mengikuti Yesus. Bahkan bisa terjadi kita juga meninggalkan Yesus dalam hidup kita, tidak peduli akan kehadirannya. Ekspektasi atau harapan-harapan kita sebagai pengikut Yesus kerap tidak tercapai atau bahkan terjadi sebaliknya.
Inilah yang kerap membuat kita kecewa kepada Yesus dan bahkan meninggalkan Dia kadang-kadang dalam hidup kita. Seorang OMK yang masih SMA, sekolah menengah atas, rajin ke gereja dan devosi serta perkumpulan-perkumpulan OMK. Cita-citanya adalah menjadi seorang tentara. Setelah lulus SMA, dia melamar menjadi tentara, tapi kalah. Mulai saat itu, dia tidak lagi berdoa, tidak lagi pergi ke gereja. Kenapa? Katanya, tidak ada gunanya. Saya sudah rajin berdoa selama 3 tahun, berdevosi demi cita-cita saya menjadi seorang tentara. Tapi Tuhan tidak memberkati saya, tidak menolong saya. Apa artinya keseriusan saya selama 3 tahun? Saudara-saudari yang terkasih, kita kerap kecewa, galau beriman kepada Yesus karena ekspektasi dan harapan kita fokus pada diri sendiri dan pada hal-hal duniawi. Kesuksesan duniawi, kesenangan dan kenikmatan duniawi. Itulah fokus kita kerap yang membuat kita kecewa. Iman kepada Yesus kita buat sebagai alat, sebagai sarana untuk meraih keinginan-keinginan kita sendiri, ambisi-ambisi pribadi kita sebagai manusia. Bukan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, tapi kehendak pribadi. Derita kegagalan tentu bertentangan atau kontradiksi dengan keinginan-keinginan dan ambisi kita sebagai manusia. Jelas, tidak ada yang mengharapkan menginginkan kegagalan. Kita berambisi sukses, menang, hebat. Itu ambisi manusia. Padahal beriman kepada Yesus, mengikuti Yesus berarti menerima derita, menerima kegagalan, menerima masalah dalam hidup ini. Sebagaimana Yesus sendiri menerima derita, menerima salib dan kematian. Harapan dan ekspektasi seorang murid Yesus tidak berhenti pada hal-hal duniawi saja. Tidak berhenti pada hidup di dunia ini saja. Tetapi terbuka pada hal-hal surgawi. Terbuka pada kebangkitan, pada kehidupan yang kekal di surga. Nah, orang-orang yang beriman kepada Yesus tidak hanya memikirkan hal-hal duniawi ini, tetapi terbuka kepada kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia menyertai dan menguatkan kita dalam derita, dalam kegagalan-kegagalan, dalam masalah-masalah dalam hidup ini. Tuhan tetap ada di samping kita. Tuhan membantu kita mengalami transformasi iman. Kenikmatan-kenikmatan duniawi seperti narkoba dan alat-alat teknologi seperti handphone dan laptop nampaknya memang mampu memenuhi ekspektasi kita manusia, memenuhi keinginan-keinginan kita, membantu kita dalam menghadapi derita-derita, kegagalan dan masalah dalam hidup ini. Namun mari kita lihat juga, menyadari juga apa yang terjadi bagi orang-orang yang memakai narkoba. Apa yang terjadi bagi orang-orang yang candu akan main game, judi online. Apa yang terjadi akan orang-orang yang menomorsatukan kenikmatan dan kesenangan duniawi. Mengikuti Yesus bukan terutama untuk mendapatkan hal-hal duniawi seperti harta, pangkat dan kesenangan duniawi, bukan. Tetapi untuk mendapatkan hal-hal surgawi di mana ada cinta, perhatian, damai, kesabaran dan harapan. Percaya kepada Yesus berarti percaya bahwa Ia adalah Tuhan yang setia menyertai dan menemani kita baik dalam suka dan duka hidup ini. Berpasrah pada kekuatannya, pada rahmatnya, menomorsatukan Dia atau mengandalkan Dia dalam hidup kita, bukan diri sendiri, bukan alat-alat teknologi. Saudara-saudari yang terkasih, kita memang tidak akan mampu setia mengikuti Yesus dengan kekuatan dan kepintaran kita. Kita tidak mampu mengerti arti percaya kepada Yesus dengan kepintaran kita, dengan logika dan perasaan kita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Manusia tidak akan mampu mengakui Yesus itu Tuhan tanpa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita beriman yang benar kepada Yesus. Maka kita membutuhkan Tuhan untuk mengerti, untuk mengalami transformasi iman dalam hidup. Hari ini kita diyakinkan kembali bahwa Tuhan memang setia menuntun, menemani kita, memberi kekuatan kepada kita
dengan mencurahi kita Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memampukan, membuat kita mengerti arti beriman. Roh Kudus itulah yang membantu kita sehingga kita mengalami transformasi iman, terarah pada iman yang benar. Kehadiran Roh Kudus memang tidak menjadikan kita seperti robot, tidak berdosa lagi, macam itu, jadi kudus otomatis, ya. Dan tidak menjadikan kita manusia super, ya, Superman atau Superwoman, tidak. Tapi gerak dinamis dalam diri kita, bergerak semakin dekat dengan Tuhan, dan itu membutuhkan proses yang terus-menerus sampai kita mati. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan setia menemani kita. Dia memberi kita Roh Kudus, kekuatan ilahi. Mari semakin berjuang membuka hati dan budi kita pada kehadiran Roh Kudus. Mari semakin memberi ruang pada kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan dan masyarakat kita. Amin.